Halo, selamat malam Ibu Guru. Saya Christian Tio Octavianus dari 12 Animasi 2 akan mempresentasikan tentang teks editorial. Oke, yang pertama, pengertian dari teks editorial itu sendiri. Teks editorial adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar itu diterbitkan. Isu atau masalah aktual itu dapat berupa masalah politik, sosial, maupun masalah ekonomi yang berkaitan dengan politik. Contoh, isu yang diangkat misalnya tentang kenaikan BBM, reshuffle kabinet, kebijakan impor, dan lain-lain. Dan menurut para ahli, yaitu Jafar H. Assegaf dalam bukunya yang berjudul Jurnalistik Masa Kini yang dikutip dari Lyle Spencer dalam editorial writing, tajuk rencana merupakan pernyataan mengenai fakta dan opini secara singkat, logis, menarik ditinjau dari segi penulisan, dan bertujuan untuk mempengaruhi pendapat atau memberikan interpretasi terhadap suatu berita yang menonjol sebegitu rupa sehingga bagi kebanyakan pembaca surat kabar atau menyimak pentingnya arti berita yang ditujukan dari Jafar H. Assegaf 1991. Lalu poin kedua, terdapat dua tujuan utama dari teks editorial itu sendiri. Yang pertama, teks editorial bertujuan mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan atau sedang terjadi di kehidupan sekitar. Lalu, yang kedua, teks editorial bertujuan untuk memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Poin yang ketiga, manfaat teks editorial. Yang pertama, memberikan informasi kepada pembaca. Yang kedua, bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca. Yang ketiga, teks editorial terkadang mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Lalu poin yang keempat, fungsi teks editorial. Fungsi tajuk rencana umumnya menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat. Lalu poin selanjutnya, memberi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Poin selanjutnya, terkadang ada analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi. Dan poin yang terakhir, meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Lalu, poin berikutnya, ciri teks editorial. Yang pertama, topik tulisan teks editorial selalu hangat atau sedang berkembang dan dibicarakan secara luas oleh masyarakat. Bersifat aktual dan faktual. Lalu yang kedua, teks editorial bersifat sistematis dan logis. Yang ketiga, teks editorial merupakan sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif atau bisa dijadikan argumen. Ada pihak pro dan kontra. Yang keempat, teks editorial menarik untuk dibaca karena ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Lalu, poin selanjutnya, struktur teks editorial terdiri dari tesis, argumentasi, dan pernyataan. Lalu poin selanjutnya, kaidah kebahasan teks editorial yang terdiri dari adverbia, konjungsi, verba material, verba rasional, dan verba mental. Lalu poin selanjutnya, jenis-jenis teks editorial yang terdiri dari interpretatif, editorial, atau menyajikan isu fakta. Lalu yang kedua, kontroversial editorial atau meyakinkan pembaca. Yang ketiga, explanatory editorial atau menyajikan masalah atau suatu isu. Lalu tentang fakta dan opini. Fakta adalah sesuatu yang benar terjadi dan bisa dibuktikan secara sains dan juga penelitian. Tetapi opini adalah sesuatu pendapat dari seseorang yang belum tentu bisa dibuktikan secara sains atau penelitian, karena itu hanyalah opini dari seseorang tersebut. Seperti contoh, kalimat fakta bersifat nyata dan juga ada, seperti kaki anjing ada 4 dan itu betul, kaki anjing ada 4. Lalu tentang opini, yaitu contoh kalimatnya adalah Indonesia adalah negara yang indah. Itu hanya dari satu orang saja yang berpendapat bahwa Indonesia adalah negara yang indah, tidak untuk semua orang.
dan tidak bisa dibuktikan secara sains bahwa Indonesia adalah negara yang indah karena itu hanya pendapat dari satu orang. Sekian dari saya, terima kasih.